Okay, good morning, everyone. Welcome to English class, especially for 10th grade. Today we are learning about English. And before we start, let's us pray by ourselves so we can end our class today until the end. Oke, jadi siswa sekalian, silakan berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Selamat berjumpa lagi dan hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat, diberikan kemampuan untuk beraktivitas hari ini, dan semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami dan mengerti, kalian praktekkan di setiap proses pembelajaran maupun aktivitas kalian sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai. Untuk materi pembelajaran hari ini adalah materi pembelajaran pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang keempat. Dan untuk buku pembelajaran yang akan kita pergunakan yaitu Practice Your English Competence, Erlangga penerbitnya, untuk SMK MAK kelas 10. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama. Silakan dibuka halaman 65. Halaman 65, unit 8 sampai dengan halaman 72. Nah, materi ini halaman 73 ya. Nah, materi ini akan kita pelajari selama 4 kali pertemuan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi seperti ini dalam 4 pertemuan seperti apa. Dan kemudian nanti akan kita batasi pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, kita langsung saja. Selanjutnya, judul dari materi pembelajaran ini adalah Once Upon a Time. Ini adalah sebuah teks bacaan yang berkaitan dengan story atau cerita. Lebih tepatnya, ini adalah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini diambil dari sebuah cerita rakyat yang muncul di daerah di Indonesia khususnya, dan lebih spesifiknya yaitu di Jawa Barat. Kita ke tujuan dari pembelajaran hari ini, baik pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari materi yang berkaitan dengan cerita rakyat dengan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK-nya, yaitu students are analyzed social function on a narrative text. Narrative text di sini maksudnya cerita rakyat yang tadi, teks naratif. Di sini bagaimana kita mampu menganalisa. Jadi semua fungsi sosial atau social function yang ada di dalam cerita.
Nah, kalau kita bercerita tentang menganalisa, maka ini adalah sebuah tingkatan pemikiran yang akan dicapai oleh siswa, oleh kalian dalam mempelajari unsur pengetahuan kognitif ya dalam sebuah cerita. Unsur sosialnya apa gitu ya. Baik, yang perlu digarisbawahi to analyze di sini adalah kata kerja yang menempati posisi sebagai kata kerja menganalisa pada hierarki kata kerja HOTS. HOTS di sini maksudnya high order thinking skills. Ya, kata-kata kerja yang membuat kalian sebagai siswa mampu berpikir tingkat tinggi, gitu ya. Jadi ketika kalian sudah mampu menganalisa, maka disitulah level kemampuan Anda sudah tinggi. Oke, kita langsung ke tujuan yang kedua. Pada pertemuan yang kedua nanti, yaitu students are be able to detect structure on a narrative text, and the third is students are be able to prove language elements on a narrative text, and pertemuan keempatnya yaitu students can create a simple narrative text based on social function, text structure, and language elements. Ya, oke. Kita ke selanjutnya yaitu some common expressions when telling stories. Nah, ini adalah beberapa ungkapan yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Nah, nanti kalian latih untuk mengucapkan kata-kata atau ungkapan seperti ini karena sebentarnya kalian akan mempraktekkan ini. Nah, materi pembelajaran ini kita langsung ke sebuah cerita yang ada di halaman 66. Nanti kalian simak di situ. Di tampilan layarnya sudah ada. Nah, sebelum kalian menyimak cerita rakyat ini, sebaiknya kalian membagi grup dulu ya. Membagi grup. Masing-masing grup itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Jadi 4 sampai 5 anggota. Nanti untuk pembagiannya itu berdasarkan urutan ya, urutan nama yang ada di absensi. Nanti sekretaris akan membagi kalian di dalam kelompok ya, berdasarkan urutan nama di absensi kelas. Oke, jadi silakan dibagi. Nah, tolong disimak kalian berada di kelompok mana. Nah, tugas dari masing-masing kelompok ini pada dasarnya sama, yaitu kita perhatikan di sini masing-masing kelompok nantinya kalian akan mengikuti model pembelajaran yang akan kalian bahas, yaitu di sini model pembelajarannya kita gunakan adalah discovery learning ya, atau model pembelajaran yang sifatnya penemuan. Jadi kalian ditantang untuk menemukan. Setelah kalian mengikuti tahapan ini, yang pertama observing, pengamatan, yang kedua adalah questioning, kalian membuat pertanyaan setelah mengamati, maka kalian mengkonstruksi pertanyaan berdasarkan pengamatan kalian di dalam kelompok. And the next is collecting data. Berdasarkan pertanyaan yang kalian ajukan, kalian jawab, maka jawaban dari pertanyaan yang kalian susun di dalam kelompok itu adalah data yang penting yang kalian dapatkan. Maka data itu kalian kumpulkan. Selanjutnya associating, itu bagaimana kalian menerapkan ya konsep prinsip yang ada di dalam keterampilan ini dalam kehidupan ya, dalam kehidupan kalian sehari-hari di dalam kelompok. Nanti didiskusikan ya, seperti itu. Nanti ada tahapan-tahapannya di sini. Kemudian tahapan yang kelima yaitu communicating.
Pada bagian ini kalian akan berkomunikasi, menukar pikiran, ide-ide, pendapat, masukan di dalam kelompok masing-masing yang berkaitan dengan pengamatan kalian di dalam teks atau bacaan story yang ada tentang ini topiknya yaitu tentang cerita rakyat yang berjudul Sang Kuryang. Dan tahapan yang ke-6 yang terakhir yaitu reflectioning ya. Pada bagian ini bagaimana kalian merefleksikan diri dari pengamatan kalian ya, mulai dari tahapan pertama pengamatan itu bagaimana kalian merefleksikan isi dalam cerita ini dalam kehidupan nyata kalian sehari-hari. Seperti apa? Nilai-nilai apa yang kalian dapatkan dari cerita ini ya? Apa yang baik, apa yang kurang baik ya? What is the good value? What is a bad value from the story of Sang Kuryang? So that's the point, and that's the way how you follow in your groups. Each group have to follow 6 ways of uh, observing, questioning, collecting data, associating, communicating, and the last one is reflectioning. Okay, next, we continue to the text. So in this part, you have to read aloud in your group. You have to choose who will read and then change one to another, read so that you can understand and you can play and you can try to read English as much as possible, as good as possible. So everyone, each of you in your group have to try to read aloud of this story. And try to understand in your group what's the meaning, what's the point, based on 6 ways of study. So you have to discuss in your group. Yes. So this is the first step is observing. Pay attention here. Here is observing. After that, make some WH questions. You have to follow what, who, when, why, how, which, where, and whose. So after reading the text, you discuss in your groups and then make some WH questions here using what until whose. You have to construct, uh, for example, what. I give an example here. For example, what? What is the topic or what is the title? So you have to try to make some questions or to construct questions by using what as much as possible, as many as possible. Yes. Uh, until whose. So you have to construct. I think this is the second way of how to understand the story or the text about Sang Kuryang. Next, the third step is collecting data. As the same as what I have explained before, yeah, you have to uh, answer the questions, and then the answer of your questions you have to collect, to write down, to arrange, make some list. Yes, the answer of your questions. So after discussing, you have to write the answer of every WH questions. In this part, collecting of data,
to write, or you have to make some construction, whatever you do, uh, whether you have to write down on a piece of paper maybe, or some you make some list, or everything, please discuss in your group. Okay, next. Once again, sekali lagi saya ingatkan, each of you, setiap orang yang ada di dalam kelompok itu harus mengerti apa makna dari cerita tersebut, ya. Karena kalian akan mengalami kesulitan jika pemahaman kalian tentang isi dari cerita ini belum bisa kalian tangkap. Makanya kalian diskusikan di kelompok. Modeling or acting or role playing or practice. Ini masing-masing kalian di kelompok akan menerapkan, ya, mempraktikkan, ya, apa yang kalian pelajari di dalam teks bacaan itu. Semisalkan kalian mempraktikkan misalkan dalam cerita tersebut kalian mendapatkan, ya, setelah berdiskusi di kelompok, kalian mendapatkan masukan-masukan, ide-ide, nilai-nilai, ya, value dari bacaan tersebut yang baik. Nah, itu yang akan kalian praktekkan. Cara mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari atau pergaulan sehari-hari. Tetapi yang paling penting di sini adalah ada beberapa ungkapan yang berkaitan dengan some expressions before, yang tadi itu yang kalian praktekkan, ya, dipraktekkan. Jadi bukan kalian mengkonstruksikan isi cerita itu dalam kelompok, tetapi kalian mampu mempraktekkan ungkapan-ungkapan yang kalian pelajari sebelumnya yang ada di dalam teks bacaan itu. Salah satunya di sini adalah di halaman 67, yaitu essential grammar. Nah, setiap kelompok wajib memahami ini, karena ini penting. Kenapa sebuah cerita yang berkaitan dengan cerita rakyat itu dikonstruksikan, disusun berdasarkan bentuk waktu. Dalam bahasa Inggris kita mengenal ada simple past tense, ada past continuous, dan past perfect. Nah, di sini pentingnya kalian mempraktekkan isi dari cerita itu dengan pemahaman kalian di dalam diskusi kelompok terkait dengan essential grammar-nya. Itu yang dipraktekkan. Jadi masing-masing produk kalian ya, jurusan masing-masing untuk mempraktekkan ini, ya. Jadi dipraktekkan di dalam kejuruan atau jurusan kalian masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini yang dibahas adalah past perfect, ya. Saya kasih contoh satu di sini di halaman 67, nanti disimak di situ. Some had already left by the time and got there. Ya. Jadi di sini ungkapan atau susunan strukturnya, ya, pola-pola penyusunan kalimat ini dipelajari. Kalian searching informasi yang terkait dengan past perfect ini, dibahas, didiskusikan di dalam kelompok supaya semua paham penggunaannya seperti apa. Gitu, ya. Jadi searching. Karena ini pertemuannya sampai pertemuan keempat. Jadi side by side, ya. Jadi bagian per bagian dari materi ini akan sebentar nanti akan saya sampaikan batasan-batasannya or limitsnya di mana. Jadi prinsipnya di sini adalah kalian mampu mempraktekkan setelah mempelajari ungkapan-ungkapan yang ada tadi dengan
mencari informasi-informasi sumber lain dari sumber-sumber lain, baik itu online maupun offline, ya. Itu boleh kalian pergunakan sebagai sumber pembelajarannya untuk memahami penggunaan dari past perfect di dalam teks cerita. Sebagai pengantar awalnya, saya sampaikan ke kalian di kelompok masing-masing bahwa past perfect itu adalah sebuah bentuk penyusunan kalimat atau konstruksi kalimat yang digunakan di dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya. Itu past perfect. Kata kuncinya adalah kata had, ya. Ini digunakan. Nanti kalian mencari dan menambah informasi berkaitan dengan materi ini. Saya ulangi, keaktifan berdiskusi di dalam kelompok adalah kunci sukses untuk meraih hasil yang lebih maksimal. Nah, panduan saya ini semoga dapat mengantar kalian dalam memahami apa yang ada di dalam modeling di sini, ya, pada bagian modeling. Saya rasa itu dia cukup. Next, discuss with your friend or partner. Nah, untuk bagian ini kalian akan berdiskusi, membahas, ya, kalian memilih, ya. Saya di setiap kelompok ini saya kasih pilihan untuk kalian berkomunikasi. Setelah kalian menyimak contoh cerita dari Sang Kuryang ini, ya, dan kalian memahami isi ceritanya, karena ini akan kita lewati dalam 4 pertemuan sesuai dengan IPK yang ada tadi sudah ditunjukkan, atau indikator pencapaian kompetensinya. Maka kalian memilih, ya, kalian di sini akan berkomunikasi terkait dengan isi dari cerita tadi, Sang Kuryang ini. Atau ada juga mungkin yang memilih cerita yang ada di halaman 70. Jadi kalian di kelompok masing-masing nanti akan menentukan cerita rakyat yang mana yang akan kalian diskusikan atau kalian bahas di dalam kelompok, ya. Itu yang perlu kalian perhatikan. Di halaman 70 ada juga di situ, ya, cerita tentang Manik Angkeran. Di situ ada, itu bisa kalian pilih sebagai materi pembahasan kalian. Pada prinsipnya sama dengan cerita Sang Kuryang, ya. Tapi tinggal kalian memilih seleranya mana. Oke, that's the explanation. Kemudian kalau masih kurang dari 2 cerita tadi, kalian juga bisa menggunakan pilihan dari cerita rakyat yang ada di halaman 71. Ya, di sini judulnya Princess Mandalika. Ya, Princess Mandalika ini kalian bisa pilih. Jadi ada 3 pilihan untuk cerita rakyat yang kalian akan pilih. Didiskusikan di kelompok, ya. Cari alternatif yang terbaik supaya kalian seluruh anggota di dalam kelompok ini bisa memahami. Ini petunjuknya. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah mempelajari cerita tersebut, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal dari yang terkait dengan pembahasan cerita tadi. Untuk halaman 70 Manik Angkeran itu halaman 71, ya. Soal pertanyaannya ada di situ. Halaman 71. Ada di situ kata-kata, ya, yang perlu kalian match. Ini nanti didiskusikan bagian A. Jadi kalian memilih Manik Angkeran, maka pilihan
jawabannya itu kalian pertanyaan-pertanyaannya kalian akan kerjakan di halaman 71 bagian A dan B. Kalau kalian memilih cerita rakyat tentang Princess Mandalika, jadi Princess Mandalika ini kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nomor 1 sampai 10 di halaman 72 sampai 73. Kalau kalian memilih teks cerita Sang Kuryang, ya, di situ tidak ada pertanyaan yang terkait dengan cerita tersebut, tetapi kalian sudah mengkonstruksi pertanyaannya sendiri dan kalian sudah menjawab di dalam kelompok, ya, mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran tadi ya. Nah, di situ itu bedanya. Jadi kalian memilih yang mana didiskusikan di dalam kelompok. Baik, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu critical thinking. Nah, pentingnya pada bagian ini adalah bagaimana kalian memahami dua pertanyaan ini, ya. Oke, sorry. Pertanyaan kedua ini harusnya ada kalimat tanya, tanda tanya di sini ya. Ini karena kalimat tanya. Poinnya di sini adalah bagaimana kalian berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini adalah kata kunci sukses ya, kunci sukses untuk kalian menentukan pilihan Anda. Nah, contoh sederhana seperti ini ya. Dalam cerita yang ada, yang pertama saya kasih contoh tentang Sang Kuryang. Di situ ada kejadian yang ditampilkan, yaitu anak si Sang Kuryang ini akan menikahi ibunya. Nah, bagaimana kalian sebagai siswa, ya, how to think as critical as possible. Nah, kalian berpikir kritis di posisi seperti ini. Jadi kalian berpikir kritisnya bagaimana kalian bertindak seperti ini. Apakah kalian akan memilih pilihan seperti ini atau akan ada pilihan lain? Itu yang dimaksud dengan critical thinking. Saya harap bisa dipahami berdasarkan dua pertanyaan ini bisa mengantar kalian di dalam kelompok untuk berpikir kritis. Oke, saya rasa itu dia. Dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri saja pertemuan kali ini. Saya tunjukkan dulu untuk bagian-bagian nanti ya, bagian-bagian yang akan kalian lewati pada pertemuan pertama, kedua, ketiga, sampai dengan keempat pada masing-masing kelompok. Baik, kita mulai di bagian pertama. Pada pertemuan pertama, kalian akan observing. Kalian akan observing. Jadi, pahami apa maksud atau makna yang ada di dalam cerita ini. Jadi pada pertemuan pertama, diskusikan di dalam kelompok apa maksud makna dari cerita ini. Setelah kalian benar-benar paham, barulah kalian masuk pada tahapan selanjutnya. Ya, ini inti paling pertama di sini ya. Karena ketika kalian belum mampu memahami, maka kalian tidak akan mampu melanjutkan tahapan selanjutnya sampai tahapan yang ke-6. Ini pertemuan pertamanya kalian pahami ini ya, didiskusikan di dalam kelompok. Oke, sambil kalian membuat hubungan atau connection ya dari poin yang ada di observing ini ke tahapan yang selanjutnya, yang kedua, ketiga, sampai dengan ke-6.
Walaupun kuncinya di sini observing ini akan kalian bahas pada pertemuan pertama. Nah, saya rasa ini juga sangat menantang, jadi silakan mungkin kalian boleh mempergunakan fasilitas yang ada, baik online maupun offline, kamus, dan seterusnya. Move, 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 move. Oke, itu penting. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, kalian masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Dan yang ketiga, jadi pada pertemuan kedua, kalian menjawab, ya, pertanyaan, mengkonstruksi pertanyaannya, lalu kemudian menjawab pada bagian kedua dan bagian ketiga. Karena ketika kalian sudah menjawab, maka disitulah data yang kalian punya sudah kalian miliki. Jadi pertemuan kedua adalah answering, making questions and answering. Pada pertemuan ketiga itu adalah associating. Saya ulangi, pada pertemuan ketiga ini adalah associating. Nah, penting pada bagian associating ini untuk semua anggota kelompok sudah mampu mempraktekkan ungkapan-ungkapan tersebut, penggunaannya berdasarkan pemahaman kalian pada masing-masing cerita rakyat yang kalian pilih. Jadi misalkan si A, misalkan ya, contoh si A, dia sudah mampu mengungkapkan ungkapan once upon a time in bla 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 of North Sulawesi, ya, for example. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu sudah bisa dipraktikkan, ya, dipraktikkan oleh masing-masing anggota di kelompok, ya, seperti itu. Itu sudah bisa dipraktikkan. Jadi berdasarkan hasil diskusi kelompok yang panjang pada pertemuan pertama dan kedua, maka di pertemuan ketiga ini kalian sudah bisa menjadi orang yang mempraktikkan ungkapan-ungkapan yang ada di situ. Pada pertemuan pembahasan tentang Sangkuriang itu kalian akan dihadapkan pada pernyataan ungkapan yang ada di halaman 65 di situ, ya. Sementara kelompok yang memilih untuk membahas, ya, ungkapan-ungkapan yang ada pada pembahasan atau story atau cerita rakyat tentang Manik Angkeren, di situ ada ungkapan-ungkapan yang kalian bahas pada bagian A, ya. Di situ ada ungkapan-ungkapan sinonimnya dari kata-kata yang ada di situ, ya. Itu bisa kalian bahas di situ. Selanjutnya, untuk yang terakhir, kalian yang memilih Princess Mandalika itu bisa menggunakan ungkapan yang ada di halaman 65 bagian awal di unit 8 itu. Itu adalah ungkapan-ungkapan yang kalian bisa pergunakan. Jadi pada tahapan ini, di pertemuan ketiga, modeling ini sudah kalian pahami, sangat paham, ya. Selanjutnya, pada bagian kelima, communicating, di sini itu adalah tahapan yang akan kalian lewati pada pertemuan terakhir di pertemuan keempat. Sekaligus bagian yang terakhir yaitu reflection. Oke, saya rasa itu pembahasan yang akan kalian diskusikan berdasarkan petunjuk dan penjelasan yang saya berikan ini. Semoga kalian bisa memahami. Sedikit tambahan pada meeting ini, kalian sudah harus mampu berkomunikasi menggunakan ungkapan-ungkapan itu tanpa lagi melihat buku
atau sumber-sumber yang kalian sebelumnya bahas di kelompok. Jadi sini kalian sudah mampu ya, sudah mahir berkomunikasi menggunakan ungkapan-ungkapan itu yang kalian searching di dalam teks story tadi yang sudah kalian pilih. Jadi di dalam story itu ungkapan-ungkapan apa yang kalian dapat. Misalkan once upon a time, di situ apa dalam cerita cerita rakyat ini ya. Cerita rakyat A, cerita rakyat B, cerita rakyat C. Once upon a time itu ungkapan itu apa di dalam situ. Kemudian ada ungkapan apa lagi? A long time ago misalkan. Seperti itu. Itu sudah mampu kalian ucapkan sendiri ya. Itu dia. Selanjutnya pada bagian reflectioning ya, di sini kalian sudah harus mampu berpikir kritis ya. Setelah kalian belajar berdiskusi, bertukar pikiran, pendapat, lalu kalian bahas lagi isi dari cerita itu, apa ide atau pesan ya, nilai-nilai yang kalian boleh dapat di situ dalam cerita rakyat itu. Ya. Saya ulangi, kalian bisa menggunakan berbagai sumber untuk memahami apa yang menjadi pilihan pembahasan di kelompok masing-masing. Saya rasa itu dia saja petunjuk yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kalian pahami di dalam kelompok masing-masing. Oke, thank you. See you next meeting and God bless you all.